Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, inilah informasi selengkapnya. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran didampingi Ketua DPRD Mardiansyah dan Direktur PDAM Adriel Abakar resmikan keran air siap minum atau KASM pada Selasa 24 Januari 2023 di SMP Negeri 1 Padang Panjang. Kota Padang Panjang. Dalam peresmian keran air siap minum atau KASM di SMP Negeri 1, Wako Fadli Amran mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi PDAM yang sudah menyediakan KASM di beberapa lokasi termasuk sekolah. Hal ini merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bukti bahwa setiap perusahaan bertanggung jawab memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sekitarnya. Ia menyampaikan, KASM akan sangat membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang di sekolahnya sudah tersedia KASM, baik dari menjamin kebersihan air minum dan juga bisa menghemat uang belanja anak tersebut. Wako Fadli juga berharap PDAM bisa menyediakan KASM di seluruh sekolah yang ada di Kota Padang Panjang dan di tempat umum lainnya. Sementara itu, Direktur PDAM Adriel Abakar mengatakan, untuk saat ini ada 3 lokasi baru KASM yang diresmikan, di antaranya di SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan kantor Balai Kota. Sebelumnya juga sudah ada 3 lokasi KASM, yakni di kantor PDAM, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Hingga saat ini, sudah ada 6 lokasi KASM di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Guna memeriahkan musyawarah daerah atau Musda Terpadu Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang, Batipu dan 10 Koto, ratusan siswa dan masyarakat mengikuti Jalan Sehat pada Sabtu 21 Januari 2023 di pelataran parkir Masjid Taqwa Muhammadiyah. Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka peringatan musyawarah daerah atau Musda Terpadu Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang, Batipuh, dan 10 Koto atau Pabasko tersebut diawali dengan penampilan atraksi Tapak Suci Kauman Muhammadiyah. Dimulai dari halaman Masjid Taqwa, peserta Jalan Sehat menempuh rute SMP Negeri 1, Simpang AB Mart, Perempatan Pasar Pusat, Simpang Bioskop Karya, Pertigaan PDAM, Gedung M Syafi'i, dan finish kembali di halaman Masjid Taqwa. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Amiruddin mengapresiasi antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya, Ketua Panitia Suheri menyebutkan, Jalan Sehat ini digelar untuk menyemarakan musyawarah daerah terpadu Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM dan Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Pabasko ke-42. Untuk peserta, panitia menyiapkan 3.000 kupon undian berbagai hadiah door prize seperti sepeda, kulkas, mesin cuci, kompor gas, beras, dan puluhan hadiah menarik lainnya. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dalam pembukaan musyawarah daerah atau Musda Terpadu Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang, Batipu, dan 10 Koto ke-42 di Gedung M Syafi'i, Wakil Wali Kota Asrul menyebutkan pemerintah kota siap berkolaborasi dengan Muhammadiyah dan Aisyah dalam memajukan masyarakat. Dalam sambutannya saat pembukaan musyawarah daerah atau Musda Terpadu Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang, Batipuh, 10 Koto atau Pabasko ke-42, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan keberadaan Muhammadiyah dan Aisyah sejalan dengan visi misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Ia berharap melalui Musda dapat dilahirkan pemimpin dan pemikiran yang bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat Pabasko. Kegiatan Musda Terpadu yang mengangkat tema memajukan Pabasko, mencerahkan masyarakat tersebut dibuka pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Bakhtiar. Turut hadir pula Ketua DPRD Mardiansyah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan pimpinan wilayah Aisyah Syuraini. Bakhtiar menyampaikan pentingnya percepatan dan konsolidasi dalam organisasi Muhammadiyah karena semua aktivitas Muhammadiyah harus berbasis ideologi yang mendorong untuk meningkatkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Eka Putra mengapresiasi perkembangan pesat Muhammadiyah dan Aisyah Pabasko dalam 7 tahun terakhir. Disampaikannya pula bahwa Musda merupakan ujung tombak kokohnya organisasi ke depan.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko Amiruddin menyebutkan, kemajuan Muhammadiyah dan Aisyah saat ini merupakan syiar dan bukti nyata kesuksesan pembangunan pendidikan. Ia berharap melalui musda terpadu dapat dilahirkan pimpinan terbaik di masa yang akan datang. Andes Maradona dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Menghadiri pelantikan 48 anggota PPS untuk pemilu 2024 di Kota Padang Panjang, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra meminta anggota PPS yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu agar menjaga integritas dan netralitas. Bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 24 Januari 2023, prosesi pelantikan 48 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pemilu 2024 di Kota Padang Panjang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Padang Panjang, Okta Novisyah. Sekdako Sony Budaya Putra yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengimbau anggota PPS yang dilantik untuk kuatkan komitmen memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya. Ia juga menyampaikan, prosesi pelantikan ini merupakan sebuah tahapan yang sangat besar artinya bagi penyelenggaraan pemilu 2024 di Kota Padang Panjang. Harapannya, anggota PPS dapat terus meningkatkan pengetahuan, koordinasi, komunikasi, serta bersinergi dengan pemerintah kelurahan setempat. Sementara itu, Okta Novisyah meminta anggota PPS terpilih dapat bekerja profesional dan tetap menjaga aturan-aturan yang ditetapkan, serta menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dijelaskannya, anggota PPS yang telah dilantik sudah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki proses administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra didampingi Kepala Dispora Parmai Harman dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekdako Delvianto meninjau proyek pembangunan Sport Center. Sekdako Sony berharap pengerjaan proyek tersebut berjalan lancar dan sesuai perencanaan tepat waktu dan mutu. Meninjau proyek pembangunan Sport Center, Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako Sony Budaya Putra mengatakan faktor cuaca perlu disiasati. Ketika ada kendala di luar teknis dapat dikomunikasikan. Ia berharap semua proses pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Dikatakannya pula, setelah selesai pembangunannya, Sport Center ini nanti bisa menjadi salah satu tempat tujuan olahraga baru di Kota Padang Panjang dengan udara yang segar, tenang, dan jauh dari polusi. Sementara itu, Deputi Project Manager Kerjasama Operasi atau KSO PT Tureleto Batu Indah, Sayyidina Ali, mengungkapkan saat ini proses pekerjaan sedikit terhambat akibat seringnya turun hujan. Sehingga untuk mengebut bobot pekerjaan dan upaya langkah percepatan proses pembangunan, pihaknya menambah jam kerja. Hal ini dikarenakan ada bobot dengan presentasi yang cukup tinggi, yaitu pengerjaan gedung serbaguna. Gedung ini harus diselesaikan dengan cara pekerjaan struktur, pekerjaan arsitek, dan pekerjaan lainnya. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Memperingati Hari Gizi Nasional atau HGN, DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Kota Padang Panjang menggelar kegiatan bertajuk Aksi Gizi, Isi Piringku Kini Kaya Protein pada Rabu 25 Januari 2023 di SMA Negeri 3. Ikatan Gizi Nasional Kota Padang Panjang. Kegiatan edukasi gizi bertajuk Isi Piringku Kini Kaya Protein yang digelar di SMA Negeri 3 Rabu 25 Januari 2023 ini terdiri dari senam bersama, edukasi masalah gizi, serta pemeriksaan kesehatan dengan melibatkan anggota DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi serta mahasiswa D4 Poltekkes Kesehatan Padang. Ketua DPC Persagi Emma Nelvia menjelaskan edukasi masalah gizi ini sesuai dengan tema HGN 2023, Cegah Stunting dengan Protein Hewani. Kegiatan ini merupakan tahap awal peringatan HGN di Padang Panjang. Puncak peringatannya nanti akan diisi dengan seminar kesehatan pada 30 Januari mendatang dengan mendatangkan narasumber dari DPD Persagi Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3, Yoza Satri berharap kegiatan tersebut menambah pengetahuan siswa mengenai gizi seimbang yang dikonsumsi setiap hari. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut setiap tahun agar anak-anak paham akan kebutuhan gizi yang seharusnya dikonsumsi. Andes Maradona dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Turut dihadiri Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat merilis Outlook Perekonomian Sumatera Barat tahun 2023 yang disampaikan Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama A di kantor perwakilan BI Sumbar. Wali Kota Fadli Amran hadiri kegiatan rilis Outlook Perekonomian Sumatera Barat tahun 2023 di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat. Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama A mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2022 dan 2023 diperkirakan pada kisaran 4,0% hingga 4,8% year of year atau YOY dan 4,2% hingga 5,0% year of year. Untuk inflasi Sumbar pada 2023 diperkirakan akan mereda dibandingkan 2022 dan akan berada pada kisaran 2,4% hingga 3,2% year of year. Menyimpulkan asesmen perekonomian Sumbar ada 5 rekomendasi terkait prospek ekonomi, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata secara konsisten, mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian, merealisasi investasi melalui promosi efektif dan harmonisasi peraturan daerah, mempercepat proyek infrastruktur strategis nasional, serta pengembangan ekonomi digital dengan memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai. Selain itu juga ada 8 rekomendasi pengendalian inflasi, di antaranya meningkatkan pemanfaatan APBD serta mendorong koordinasi dengan kementerian atau lembaga tingkat nasional, melanjutkan GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023 dengan sinergi seluruh anggota TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah, memperluas kerjasama antar daerah intra-wilayah di Sumatera Barat, meningkatkan produktivitas pertanian, lalu meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka subsidi harga komoditas pangan dan ongkos angkut, serta mengembangkan pertanian organik berbasis teknologi digital dan mengoptimalkan operasi pasar atau bazar pangan. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan perpisahan Wahyu Purnama sebagai Kepala Perwakilan BI yang berpindah tugas sebagai Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Kantor Pusat BI. Wako Fadli Amran yang turut hadir mengucapkan terima kasih kepada Wahyu Purnama selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Sumbar atas kerjasamanya selama ini dengan kabupaten atau kota di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang. Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. Lestarikan budaya alam Minangkabau, santri Taman Kanak-Kanak Islam Darul Falah, Padang Panjang, gelar kegiatan makan bajamba di Rumah Gadang Datua Leloanso, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kegiatan makan bajamba di Rumah Gadang Datua Leloanso, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, digelar santri TK Islam Darul Falah untuk mengenalkan budaya alam Minangkabau. Tak hanya itu, para santri juga memakai pakaian adat dan diajarkan makan sesuai adat makan bajamba Minangkabau. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Ali Tabrani mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan salah satu bagian kurikulum Merdeka, yaitu pendidikan karakter. Dikatakannya, untuk menunjang pendidikan karakter mengacu kepada pelaksanaan dan penerapan yang diadakan sekolah bersangkutan. Salah satunya dengan mengajarkan makan secara adat kepada anak-anak. Jika dibiasakan sejak kecil, maka akan diingat anak-anak hingga dewasa. Sementara itu, Kepala TK Darul Falah Yesi Gustin menyampaikan kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk melahirkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya pada anak-anak zaman milenial. Ketua Komite Mas Rizal Datua Leloanso mengajarkan teknis makan bajamba yang harus dijaga dan dilestarikan karena sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yudi Guslinda dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Sebagai salah satu program unggulan di bidang pendidikan, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Sedako kembali menggelar Edu Fair pada 6 hingga 8 Februari mendatang. Kegiatan Edu Fair akan kembali digelar pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Sedako pada 6 hingga 8 Februari 2023 mendatang di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM. Dalam rapat persiapan Edu Fair 2023 di Aula BPKD Kamis 26 Januari 2023, Kabak Kesra Erwina Anggreni mengatakan Edu Fair merupakan pameran pendidikan untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait beasiswa di perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah kota memberikan beasiswa kepada warga kota yang kuliah D3, strata 1 maupun strata 2. Untuk saat ini, yang sudah diakomodir Pemko adalah guru tenaga honorer yang diberikan beasiswa strata 2. Bagi mahasiswa dengan kartu keluarga Padang Panjang yang sudah masuk perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Pemko, berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Pemko akan berkoordinasi dengan pihak kampus dan akan diseleksi sesuai dengan aturan yang ada di Perwako. Sementara itu, Asisten 3 Setdako Martoni yang memimpin rapat tersebut meminta kepada seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan dengan matang Edu Fair 2023 ini. Serta kepada pihak sekolah diminta untuk mengarahkan muridnya datang ke Edu Fair. Pelaksanaan Edu Fair tahun ini juga akan dimeriahkan dengan kunjungan artis asal Amerika, Beatbox House, pada 6 Februari mendatang. Turut hadir pada rapat tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala SMA Sekota Padang Panjang, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera MLDA Padang Panjang sepekan. Dinobatkannya Padang Panjang sebagai Smart City mesti mampu memaksimalkan layanan berbasis IT di tengah masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Wali Kota Fadli Amran dalam kegiatan rapat evaluasi bersama sejumlah pejabat terkait di pendopo rumah Dinas Wali Kota. Laksanakan rapat evaluasi bersama sejumlah pejabat di pendopo rumah dinas, Kamis 26 Januari 2023. Wali Kota Fadli Amran mengatakan, Padang Panjang yang dinobatkan sebagai Smart City harus mampu memaksimalkan layanan berbasis IT di tengah masyarakat. Digitalisasi harus didorong dan dilaksanakan untuk memberi kemudahan dan kemaslahatan secara luas. Ia mencontohkan sejumlah penerapan digitalisasi ini, seperti pembayaran cashless pajak bumi dan bangunan perkotaan atau PBB P2, smart payment di sejumlah objek wisata, kemudian dalam proses birokrasi ada penerapan tanda tangan digital. Semua diminta untuk dilaksanakan dengan optimal. Dasar kita apa? Bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan ini berjalan, kan begitu ya? Kan kita nggak mau stuck. Nah, makanya di luar hal-hal yang simpel tadi, tolong dipikirkan apa kira-kira yang mungkin perlu investasi lah. Tapi jangan muluk-muluk ya, jangan hal-hal yang mungkin di atas kemampuan kita juga. Kalau di Singapura itu sudah harus. Wako Fadli juga meminta seluruh OPD mampu melahirkan inovasi atau terobosan. Misalnya, Dinas Perkim LH di bidang kebersihan memiliki aplikasi yang mampu memonitor kebersihan kota. Petugas kebersihan sampah dilengkapi gadget untuk mengetahui pungutan sampah harian masing-masing mereka dan terobosan lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terus saksikan Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas pamit. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.